Susanto, sang residivis dokter gadungan. Bagaimana sebenarnya kronologi atau kasus dokter gadungan ini kemudian dapat terungkap setelah 2 tahun lamanya pemirsa Susanto berpraktek. Dan penipuan ini bermula pada tahun 2020 dan kami juga sudah mengajak ada narasumber di sini, ada Dr. Nasir, Ketua Asosiasi Dokter Hukum Kesehatan. Selamat malam Dr. Nasir, sehat? Selamat malam, sehat. Sehat. Dokter, malam hari ini kita akan melihat perjalanan kasus dari Susanto, sang residivis dokter gadungan, di mana kasusnya ini awal mulanya terungkap pada tahun 2020 pada saat Susanto ini mencuri data milik Dr. Anggi Yurikno yang diakui melalui media sosial Facebook. Ini pemirsa kami hadirkan untuk Anda kira-kira gambaran kronologi dari dokter gadungan yang ini. Setelah data yang digunakan lengkap tadi pada 30 April 2020 kemudian diterima oleh pihak rumah sakit sehingga mendapatkan lisensi, mendapatkan izin untuk melakukan prakteknya sebagai tenaga kesehatan ya di K3 Jawa Tengah. Kemudian di rentang waktu Juni 2020 sampai Juni 2023 ini selama 2 tahun Susanto menerima gaji 7,5 juta rupiah per bulannya pemirsa atas jasanya sebagai dokter yang pada saat itu dikenal di klinik K3 di Jawa Tengah. Nah, Dr. Nasir, ini Susanto menggunakan data palsu, mendaftarkan diri di rumah sakit diterima. Iya, kita tidak bicara. Kita tahu bersama bahwa dokter itu memiliki posisi yang strategis karena dia memeriksa pasien. Dia bertemu dengan orang yang datang, orang yang sakit. Tapi ini klinik K3 ya. Klinik K3 itu klinik karyawan. Ya. Tapi tidak mengurangi tanggung jawab sebagai profesi seorang dokter. Orang yang datang juga orang yang punya keluhan sakit. Selain dia memberikan, dia pelajari secara otodidak. Untuk memberikan bekal dia mengambil langkah-langkah seperti seorang dokter yang seharusnya mengalami pendidikan yang secara terstruktur dan berkesinambungan. Itu pertama. Yang kedua, proses yang pada saat itu baru 3 bulan, menjelang bulan keempat COVID. Memang pada saat itu sudah mulai ada. Jawa Timur itu dia mulai September mulai naik. Tapi pada saat itu, Juni itu sebetulnya prosesnya dia dari April, Mei, Juni. Seharusnya pada saat itu ada sebuah proses kredensial yang dilakukan. Nanti ingin tahu sebenarnya bagaimana prosedur fasilitas kesehatan hingga rumah sakit ini bisa menerima seorang dokter untuk berpraktik di sana. Tapi usai jeda, Dr. Nasir, kita akan hadirkan penjelasan lebih lengkapnya untuk Anda pemirsa. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam tahapan-tahapan kredensial untuk menerima karyawan yang lain. Untuk dokter itu kan kita paling tidak ada 3 aspek yang harus dilihat, diteliti oleh mereka-mereka yang bertanggung jawab pada persoalan rumah sakit. Tidak bisa membaca Anda punya tulisan. Anda jawabnya apa misalnya. Kemudian pegawai di rumah sakit atau apoteker di rumah sakit itu meminta izin untuk mengganti Anda punya obat. Karena obat tidak ada, misalnya tidak tersedia. Kita bisa melihat bagaimana etikanya jalan. Kemudian yang baru masuk itu membutuhkan banyak hal. Diperiksa Susanto ini dia sudah melakukan prakteknya sebagai dokter gadungan di mana saja dari tahun berapa? Dari tahun 2006 hingga 2007 pemirsa. Susanto ini menyatakan bahwa prosesnya ini harus sesuai dengan spesialisasi begitu ya dokter yang diambil sebagai apa? Dia dokter umum, tentu pertanyaannya sekitar praktek dokter umum. Oke, kita lihat lagi dokter. Ini ada 2006 hingga 2008 ia juga menjadi kepala UTD PMI Grobogan. Purwodadi, iya. Sebagai kepala UTD PMI, artinya juga ada proses yang harus dicari tahu dari skill dan kompetensinya di tahun 2008 dokter. Ini yang mencengangkan dokter Nasir. Artinya dari 2006 di Kabupaten Grobogan Purwodadi Jawa Tengah, dia sudah memainkan peran sebagai seorang dokter dan berhasil meninggalkan itu Grobogan 2008 bahkan ini di Dr. Nasir, Susanto ini menjadi Habibullah Grobogan Jawa Tengah. Direktur utama dokter, ini kan juga posisi yang tidak main-main. Tanggung jawabnya juga lebih begitu kan? Iya. Ini tentu dia membawa ijazah juga tentu.
Harusnya ada pengecekan dari STR tersebut. Kita akan lihat lagi selanjutnya dari tahun 2006 hingga 2008, Susanto ini berperan sebagai dokter Opjin di Rumah Sakit Pahlawan Medical Center di Kandangan, Dokter Nasir. Dokter Opjin, ada spesialisasi tertentu ya. Dan ini terungkap akhirnya bahwa ia dokter gadungan dan sempat divonis 20 bulan di sana. Dokter Nasir. Iya, betul. 20 bulan. Cukupkah Dokter Nasir untuk profesi seorang dokter gadungan dengan tanggung jawab besar menghadapi manusia dan nyawa? Ini betul penipuan ya, ini penipuan yang luar biasa. Dan juga ini 263 700 sekian pasien. Gaji yang didapatkan juga tidak main-main bilangannya. Bagaimana Dokter Nasir? Jadi yang menarik menurut